Jadi gimana progres laporan keuangan perusahaan kita? Aduh, jujur bos, buat tahun ini ya bener-bener gak nutup sama sekali bos. Bener bos, jujur perusahaan kita tuh sekarang pemasukannya lagi berkurang banget bos. Lagi turun banget bos daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Apalagi tuh kan ada perusahaan pesaing. Bener, perusahaan pesaing tuh keren banget bos. Pokoknya kita kalah dari semua aspek, dari strategi, pemasukan, dan gila deh pokoknya. Promosinya juga bos, dia Iya. sempat viral lagi di Iya. TikTok. Aduh, Di TikTok coba. Kemarin dia sampai 1 juta. kita mana bisa bos kayak gitu bos. Terus gimana ya bos solusinya ini? Nah, karena keadaan perusahaan kita yang keuangannya lagi tidak stabil, terus minggu depan kita bakal ada rapat evaluasi kinerja karyawan. Gimana kalau karyawan yang kontrak kita putus dulu kontraknya, dan kita memanfaatkan anak-anak magang untuk masuk ke perusahaan kita supaya kita tidak ada pengeluaran untuk gaji karyawan. Bener, Ide ini ide bagus. bagus. Makanya Bagus saya ya. percaya banget sama bos. Bener bos. Jadi kita nggak bakal ngeluarin pengeluaran Iya. buat gaji ya. Oke, fix ya berarti minggu depan kita PHK karyawan kontrak, anak-anak magang lah biar Oke. kita bisa. Nanti aku bakal atur jadwalnya dan kita bakal ada Pertemuan lagi live. Baik. Oke, Udah ngeluarin makasih waktu. bos. Halo papi. Halo sayang, kenapa tiba-tiba nelfon papi nih? Aku kan bentar lagi mau menikah papi. Iya. Papi kan udah janji belikan aku villa. Oh, villa. Emangnya kamu mau villa yang gimana? Villa di Santorini sama resort yang di Bali papi. Oh, villa yang di Santorini sama resort yang di Bali ya? Iya, cuma 100 miliar aja kok papi. Oke deh. Papi beliin ya, kan 100 miliar dikit aja Pasti papi. papi beliin. Kamu tenang aja, apapun yang kamu minta pasti papi beliin. Terima kasih banyak ya papi. Iya, udah papi lanjut kerja dulu ya sayang. Selamat kerja. Iya. Dadah. Bye-bye. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat? Gimana ya? Perusahaan juga lagi turun. Sudahlah. Siang Pak. Siang. Silakan duduk. Ada apa nih Pak manggil kita? Iya, ada perlu Sebenarnya ada hal penting yang mau saya omongin sama kalian. Ini rahasia perusahaan sih sebenarnya. Saya mau dalam waktu cepat kalian cairkan uang perusahaan sebesar 100 miliar. Gimana 100 miliar Pak? Kan Bapak tahu sendiri keuangan kita kan lagi menurun banget Pak. Saya nggak mau tahu ya. Saya percaya sama kalian. Saya percaya. Kalian bisalah memanipulasi laporan keuangan kita. Ya gimana Bapak maunya kita seperti apa? Karena Iya. resikonya sangat besar ya. Sangat besar. Ntar kalau misalkan kita ketahuan oleh OJK bagaimana Pak? Iya Pak. Kalian bisa kok manipulasi laporan pendapatan kita. Sebenarnya bisa sih Pak. Cuman benar-benar beresiko besar Pak. Besar Kita banget. juga. Kalian jangan khawatir. Saya bakalan kasih imbalan buat kalian. Oh, ada imbalan. Kalau gitu sih gampang ya. Gampang. Oke Pak. Oke, Kita bisa langsung atur kita- ini kalau ini Pak ada langsung imbalan. kita eksekusi ya Iya. sekarang juga. Saya mau secepatnya ya. Oke Pak. Aman pokoknya. Baik, Kita pamit sekarang kali ya. Boleh. Kalian boleh. Terima kasih Pak. Mari Pak. Kita kerja. Pagi. Perkenalkan, saya Salmina Sunia, selaku anak magang dari ITB University. Untuk kedepannya, saya memanfaatkan dan ibu dan anak isu selama saya magang di PT Cari Cinta Sejati. Baik, selamat datang di PT Pencari Cita Sejati. Mari ikuti saya akan menunjukkan beberapa hal yang penting sih. Baik, di sini juga ada Bu Naisila yang merupakan partner pekerja saya. Selamat pagi Bu Nay. Ya, pagi-pagi siapa ini? Ini merupakan adik pelajar. Oh. Lalu ada hal penting yang harus kamu ingat.
kamu di sini kan sebagai anak magang, jadi tidak boleh ikut campur dalam hal-hal yang bukan wewenang kamu. Kalau ada apa-apa, langsung lapor kita dan jangan kemana-mana, oke? Baik Ibu Nay, baik Ibu Rahma. Perusahaan ini kenapa ya? Kok dalam 3 bulan pendapatannya bisa turun lebih dari 100 miliar? Kayaknya ada yang aneh deh. Aku harus tanya ke Bu Rahma ini. Permisi Bu Rahma. Ya, ada apa ya? Maaf Bu, saya mau menanyakan tentang hal ini. Saya menemukan keanehan Bu di laporan keuangan bulan ini dan juga 3 bulan sebelumnya. Entah kenapa, ini pendapatan perusahaan bisa turun lebih dari 100 miliar Bu. Salma, kan sudah saya bilang, yang bukan urusan kamu, kamu tidak perlu ikut campur ya. Jadi, ini urusan saya dan Bu Naysila. Kamu tinggal kerjakan tugas kamu dan ini biar kami yang urus. Tapi kalau menurut saya ini aneh sekali Bu. Udah, kamu gak usah ikut campur. Ini bener kok. Nanti saya yang urus. Ini bagian pekerjaan saya dan Bu Naysila. Jadi kamu hanya bagian tugas kamu saja. Kamu tidak perlu ikut campur ini, ya. Baik Ibu, terima kasih. Permisi Bu Nay. Oh iya, kenapa ya? Saya izin bertanya mengenai laporan keuangan bulan ini. Sebelumnya saya sempat menanyakan kepada Bu Rahma. Tapi kata Bu Rahma, saya tidak perlu ikut campur Bu. Namun menurut saya, penurunan pendapatan lebih dari 100 miliar ini aneh Bu. Dan pasti sangat berpengaruh dengan perusahaan. Jadi bagaimana ya Bu? Terus tadi apa kata Bu Rahma? Saya tidak perlu ikut campur. Namun ini aneh Bu. Ya udah, kalau gitu kamu kerjakan apa yang memang jadi tugas kamu. Kamu tidak seharusnya ikut campur, kamu itu cuma anak magang. Kamu ngerti nggak? Bu, ada hal penting nih Bu yang harus kita omongin. Oh iya, tentang apa? Tentang anak magang itu Bu. Oh, si anak magang. Iya, Dia masih bertingkah ya, Mak? iya. Dia sepertinya sudah mengetahui Bu mengenai rahasia perusahaan kita. Kalau gitu bahaya dong. Iya. Bisa Gimana ya? melapor tuh dia. Bagaimana ya Bu? Kalau gitu, nanti saya pecat aja langsung ya. Mungkin misalkan kita tidak bertindak secepatnya, dia pasti akan melapor Bu ke OJK. Apalagi, udahlah, langsung pecat aja ya. Permisi Bu Nay. Oh iya, oh Salma, mulai besok kamu nggak usah kerja lagi ya di sini. Kamu nggak usah datang kerja di sini dan nggak usah magang lagi. Tapi kenapa ya Bu? Karena ya kamu saya pecat. Kenapa saya bisa dipecat Bu? Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Jadi sekarang kamu pergi, kamu siapin barang-barang kamu buat pergi dari sini, oke? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila Kenapa ya aku bisa dipecat? Apa karena aku melaporkan laporan keuangan kemarin? Pasti ada yang gak beres sama perusahaan ini. Aku harus melaporkannya ke pihak OJK. Jangan bergerak. Ada apa di dalam? Perusahaan kalian yang terbukti melakukan dana. Udah nggak bisa. Kami dari OJK melakukan laporan keuangan yang terbukti pengelolaan dana kita dari sini. Kenapa bisa ketahuan?
Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu contoh topik mengenai pelanggaran kode etik akuntan. Selanjutnya, kami akan membahas materi mengenai topik tersebut. Simak terus ya. Pelanggaran kode etik akuntan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang akuntan yang bertentangan dengan aturan, prinsip, dan standar proporsional yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi profesi akuntansi. Selanjutnya ada prinsip kode etik akuntan. Sebagai seorang akuntan, kita harus mempunyai prinsip dasar agar dalam menjalankan tugas dan juga pekerjaan kita taat dalam aturan. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan harus jujur dan juga transparan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan harus bebas dari bias dan juga bebas dari kepentingan konflik tertentu. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Sebagai seorang akuntan, kita harus selalu meningkatkan pengetahuan dan juga keahlian yang kita miliki. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan juga harus bisa menjaga kerahasiaan suatu informasi yang penting. Yang kelima, ada perilaku profesional. Sebagai seorang akuntan, kita harus taat dengan aturan dan juga hukum. Dan juga kita harus menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Dan yang terakhir ada kepentingan publik. Sebagai seorang akuntan, kita juga harus tahu apa aja dampak dari pekerjaan kita kepada halayak ramai. Materi yang ketiga yaitu jenis pelanggaran kode etik akuntan. Yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan. Yang kedua ada pengungkapan informasi rahasia. Yang ketiga penyalahgunaan wewenang. Yang keempat penerimaan gratifikasi atau suap. Yang kelima pemalsuan dokumen. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ketidakjujuran dalam laporan pajak. Ada beberapa sanksi pelanggaran kode etik akuntan. Di antaranya yaitu teguran tertulis, denda, pembekuan izin praktik, pencabutan izin praktik, dipecat dari perusahaan, tuntutan hukum, dikeluarkan dari organisasi profesi, dan yang terakhir, resiko pencemaran nama baik. Ada 4 dampak pelanggaran kode etik seorang akuntan. Yang pertama, kerugian finansial bagi para klien. Yang kedua, rusaknya reputasi perusahaan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik kepada seorang akuntan. Yang terakhir adalah sanksi hukum dan juga denda. Yang keenam, ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran kode etik akuntan. Yang pertama, audit internal yang ketat. Yang kedua, pengawasan oleh pihak independen. Yang ketiga, penerapan sanksi tegas. Yang keempat, transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dan yang keenam, sistem pelaporan pelanggaran atau yang bisa kita sebut dengan whistleblowing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi